Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ba'da subuh ini. Dan tema kita kali ini adalah bagaimana kita bisa memiliki adab atau beradab di era digital. Wallahil adzim ya ikhwah, kalau kita tidak ada aturan di era digital ini, kita akan rusak dan karakter manusia akan hancur, dan bahkan mungkin sulit dikatakan memiliki sikap manusiawi lagi. Na'udzubillah. Dan ini sudah banyak terjadi kerusakan dari digital. Maka dari itu ya ikhwah, kerusakan pertama yang bisa kita lihat saat ini adalah mereka-mereka memiliki pembusukan otak, brain rot. Sebabnya karena digital. Sekarang kita ini na'udzubillah disuguhkan konten-konten yang semuanya serba pendek. YouTube-nya ada short, Instagram-nya ada reels, dan TikTok-nya juga sama. Yang mana ternyata penelitian membuktikan kenapa anak-anak zaman sekarang, balita-balita zaman sekarang emosinya sulit untuk diatur. Kemudian gampang banget untuk tantrum dan bahkan sulit untuk memahami. Sebabnya ini semua adalah konten yang disuguhkan oleh mereka-mereka. Dan wallahi ya ikhwah, sampai sekarang kartun-kartun saja itu sudah, kalau kita cek gitu loh ya, salah satu yang anak sebut aja Cocomelon sudah. Kartun apa? Cocomelon. Setiap scene-nya itu kurang dari 3 detik. Dan itu disuguhkan, makanya anak gampang bosan. Anak gampang apa? Bosan. Karena setiap scene yang ada di kartun Cocomelon itu nggak nyampe 3 detik udah ganti lagi, udah ganti lagi, udah ganti lagi. Dan ini digital ya ikhwah. Makanya sebenarnya kartun yang paling bagus untuk anak-anak itu Dora. Apa yang kita bosan banget nonton dengan Dora itu bukan untuk orang dewasa, memang untuk anak apa? Kecil, yang akhirnya membiasakan mereka untuk terbiasa sabar. Dan di era digital ini enggak ya ikhwah. Bagaimana otak kita dikasih dopamin yang dia itu disuguhkan untuk sesuatu hal yang baru lagi, ketagihan. Jadi akhirnya kalau nggak main HP, mereka nangis. Kalau nggak dikasih HP, mereka nangis. Dan itu akhirnya mereka ini jual barang kepada kita. Mereka untung, yang rugi siapa? Ya kita. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, ketika terjadi brain rot ini, ujung-ujungnya umat Islam itu malas membaca. Malas apa? Membaca. Dan bangsa kita adalah bangsa yang gampang kemakan hoax. Atau membaca penelitian, ternyata bangsa yang paling mudah untuk dibohongin bangsa apa? Indonesia. Buka sekarang Google. Bangsa yang paling mudah dibohongi bangsa apa? Indonesia. Dan ternyata itu semua sebabnya digital ya ikhwah. Ketika kita nggak memiliki adab lagi dalam masalah menyikapi digital, itu yang terjadi. Antum tahu beberapa saat yang lalu, sebelum ada larangan tentang clickbait, semua orang gampang dibodohi dengan clickbait. Cuman kemakan apa? Judul. Padahal isinya beda dari apa? Judulnya. Dan itu saking malasnya bangsa kita, na'udzubillah. Malas membaca ya ikhwah. Atau semisal ustadz nulis artikel fikih, artikel muamalah, artikel kitab semisal tentang masalah munakahat, muamalat dan seterusnya. Ternyata yang dibaca oleh ikhwah-ikhwah ini langsung kesimpulan akhir. Scroll, ustadznya udah nulis qala Allah, qala Rasul, penjelasannya nggak mau dibaca sama dia, langsung ke bawah, lihat kesimpulannya. Astaghfirullahaladzim.
Inilah akhirnya pembodohan terjadi, ikhwah. Sebenarnya Ustadz ini bagus tulis artikel panjang, cuman karena sudah mandek otak kita, nggak bisa baca terlalu lama. Nggak usah jauh-jauh ya ikhwah. Kita baca Quran Al-Karim, santrinya saja yang habis libur Ramadan atau habis liburan semesteran, ketika disuruh halaqah subuh 5 menit langsung tidur. Halaqah subuh langsung ngorok 5 menit. Kenapa? Karena di rumahnya terbiasa untuk lihat apa? Gadget, tidak sabaran lagi ketika disuruh baca Al-Quran sampai 1 jam mereka nggak tahan lagi. Dan itu pembusukan otak terjadi ya ikhwah. Dan antum tahu, masya Allah, kita ini nggak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali ada asasnya. Dan asasnya ada 6 hal. Salah satunya zakat, kata Imam Syafi'i. Zakat ini apa? Kecerdasan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin wa sa'umbika an tafsiliha bibayani. Wahai saudaraku, engkau nggak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan berapa hal? 6 hal. Dan aku akan beritahukan kepada engkau 6 hal tadi dengan apa? Dengan penjelasannya. Yang pertama, zakaun. Apa zakat? Kecerdasan. Wa hirsun, semangat. Wa jtihadun, sungguh-sungguh. Wa bulghatun, harta. Wa suhbatu ustadin, berkawanan ustad. Yang keenam, wa tulu zaman, panjangnya apa? Waktu, membutuhkan waktu yang lama. Tapi ketika beliau mengatakan zakat, kecerdasan, sekarang umat Islam ini banyak terjadi pembodohan yang akhirnya mereka jauh dari ilmu. Hatta di majelis ilmu pun mereka dibodohi. Antum tahu, masya Allah, tabarakar rahman, sekarang majalisul ilm diisi dengan hiburan. Kita kalau mau membodohi sebuah bangsa, jauhkan mereka dari ilmu, dekatkan mereka dari hiburan. Anak ulangi, jauhkan mereka dari ilmu, dekatkan mereka ke mana? Hiburan. Dan sekarang majalisul ilm isinya biduanita, isinya dangdut, isinya koplo, isinya na'udzubillah, semua halal liburan ya ikhwah. Dan jauh dari qala Allah qala Rasul. Nah, mereka seperti ini, yang kehidupannya seperti ini, itu gampang sekali kemakan dengan sebuah berita. Gampang sekali ya ikhwah. Karena sudah terjadi apa? Pembodohan. Sekarang ya ikhwah, coba antum lihat, semua isi Instagram, isi Facebook, isi TikTok, semuanya hiburan. Semuanya apa? Hiburan. Dan sulit sekali untuk kita bisa apa? Bisa belajar di situ. Maka kalau kita mau cerdas ya ikhwah, dekatkan mereka dengan ilmu. Gak apa-apa pakai digital, silahkan. Tapi dekatkan mereka dengan ilmu. Dengan cara apa? 3 hal. Digital dipakai untuk membaca. Pertama. Yang kedua, digital dipakai untuk menulis. Ketiga, digital dipakai untuk ketakwaan. Silahkan, Anda nggak ngelarang pakai digital, enggak. Tapi digital itu dipakai pertama untuk membaca, yang kedua untuk apa? Menulis, yang ketiga untuk apa? Bertakwa. Taib. Wallahi ya ikhwah, Anda nggak pungkiri manfaat dari digital ini. Buku bahkan bisa menjadi murah ketika dijadikan dalam bentuk PDF. Apa? PDF. Ana punya banyak ribuan kitab para ulama dan ana kumpulkan dalam satu tablet, dan itu kita bisa baca sepuasnya. Tapi wallahil azim, ana tidak pernah merasakan manfaat yang lebih besar dibandingkan ana membaca buku fisik. Ana orangnya hobi pakai apalagi selama kuliah, ana tidak pegang buku fisik gitu. Ana pegang apa? PDF. Yang pakai muqarrarnya lo ya. Tapi ternyata selama anak pakai PDF dan anak kembali kepada kitab fisik, jauh manfaatnya lebih besar ketika anak pakai buku apa? Fisik. Kenapa? Karena kalau pakai digital anak itu bisa membuat mata tuh lebih capek. Dan anak matanya udah -5 sekarang. Udah -5, dan akhirnya anak kembali lagi ke buku fisik. Tapi kurangnya buku fisik, kalau di malam hari kawan-kawan sudah matiin di asrama dulu, udah matiin apa? Lampu, anak nggak bisa lagi belajar seperti itu, agak sulit. Akhirnya anak udahlah pakai tablet aja ala kulli hal. Tapi ternyata inilah yang membuat mata kita semakin apa? Rusak. Walaupun sekarang, zaman sekarang, kacamata itu udah ada blue chromic. Kan ada fotokromik, ada apa? Blue chromic. Yang dia itu bisa menahan layar atau warna biru dari layar, seperti itu. Akan tapi ini tetap ya ikhwah, berbahaya bagi kita. Dan kalau ternyata digital kita memang digunakan untuk membaca, silahkan.
Tapi faktanya enggak. Orang banyak membaca buku, tiba-tiba datang notifikasi WhatsApp. Datang notifikasi apa? WhatsApp. Yang dibuka WhatsApp. Masya Allah. Baca Quran, tapi tiba-tiba kling. Yang dibuka apa? WhatsApp-nya. Dan ini bermasalah ya ikhwah. Tapi kalau antum memang bisa menggunakan istilahnya gadget tadi untuk membaca, silahkan. Wallahi ya ikhwah, anda tidak pernah tahu yang bisa mencerdaskan kita. Pertama itu kecuali membaca. Makanya wajar Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim ayat pertama turun apa? Iqra. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah. Dan Nabi kita Muhammad SAW Allah takdirkan ummi. Allah takdirkan apa? Ummi, sampai meninggal tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa berhitung. Dan ini sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, Inna ummatun ummiyatun la naqra wa la naktub wa la nahsub. Kami adalah umat ummi yang nggak bisa baca, yang nggak bisa nulis, nggak bisa apa? Berhitung. Ini umat Nabi, ini Nabi kita Muhammad SAW. Tapi umatnya tidak boleh. Umatnya harus bisa membaca. Umatnya harus bisa menulis. Umatnya harus bisa berhitung. Kenapa ya ikhwah? Karena kalau seandainya Nabi bisa membaca, orang akan mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu belajar membaca, belajar mengucapkan Al-Quran dari orang lain. Allah nggak inginkan itu. Allah inginkan ini Al-Quran mutlak dari siapa? Allah SWT. Ternyata bahasa Al-Quran bagus banget. Kok bisa Nabi baca Al-Qurannya bagus banget sedangkan beliau nggak bisa baca? Berarti mau nggak mau itu datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi umatnya tidak boleh. Mereka harus membaca, mereka harus membaca. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya ikhwah, kalau kita nggak bisa membaca, hancurlah bangsa kita. Karena memang umat Islam ummatu Iqra. Dan yang perlu kita ketahui, kebiasaan membaca di setiap waktu bukan kebiasaan orang-orang Yaban, orang-orang Jepang, bukan. Yang terbiasa untuk membaca di waktu kapanpun, di tempat manapun, itu adalah umat Islam. Dan bangsa Arab dari zaman ke zaman sudah melakukan hal itu. Antum tahu Tha'lab An-Nahwi? Tha'lab An-Nahwi ini beliau adalah ahli nahwu. Meninggalnya sebabnya membaca. Meninggalnya sebab apa? Membaca, rajin membaca ya ikhwah. Dan beliau Masya Allah Tabarakar Rahman disebutkan di akhir hayatnya, waqad akhadahu samam. Dia ini telah mulai tuli. Mulai apa? Tuli. Sulit untuk mendengar. Fala yasma' illa ba'da ta'ab. Dia nggak akan bisa mendengar orang lain berbicara kecuali ketika dia udah mulai fokus gitu, baru bisa dengar. Apa yang terjadi? Dia sholat asar. Ketika sholat asar, dia lagi baca, kemudian dia mau pulang. Dan ketika dia pulang, dia sambil membaca buku. Syuf, jalan pun baca apa? Buku. Kalau kita jalan baca HP, ini jalan baca apa? Buku. Tapi berjalanlah Tha'lab An-Nahwi rahimahullah, tiba-tiba di belakangnya itu ada kuda liar kencang larinya. Kuda apa? Kuda liar. Dan dia nggak dengar, harusnya ya ikhwah, hentakan kuda kedengaran nggak dengan jelas? Kedengaran. Apalagi biasanya ada suara apa namanya kalau kuda? Ringkikan ya. Suara ringkikan kuda kan kedengaran harusnya. Tapi dia nggak dengar karena sudah mulai apa? Tuli. Ternyata ditabrak oleh kuda tersebut, fa'alqathu fi huwa. Dia tercampak ke dalam jurang yang dalam. Akhirnya diangkat kembali oleh kaum muslimin ketika itu, wa qad ikhtalat. Hafalannya sudah mulai rancu karena geger apa? Geger otak. Syuf ya ikhwah, kemudian beliau meninggal tsaniya yaum. Lusanya meninggal setelah kejadian tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama Allah tutup umur mereka dengan cara membaca. Ada lagi ulama yang membaca ketiban apa? Rak buku. Dia mau ngambil buku yang di atas, dia manjat ternyata ketiban. Meninggal rahimahullah. Dan kasus-kasus ini seperti ini banyak ya ikhwah. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita mau cerdas, banyak-banyak baca buku. Baca Al-Quran Al-Karim. Sekarang berapa jam kita baca buku ya ikhwah? Bagaimana informasi kita biar bisa kuat, informasi kita itu biar bisa banyak. Wallahi ya ikhwah, di zaman ini kita dituntut untuk menjadi mausu'i. Mausu'i itu orang yang banyak apa?
ilmunya. Kun rajulan mausu'iyan gitu. Jadi orang itu yang banyak informasi tentang ilmu agama. Ditanya tentang masalah fikih dia tahu, ditanya tentang masalah akidah dia tahu, ditanya tentang masalah hadis dia tahu, ditanya tentang masalah tafsir dia tahu. Ini sekarang kita ni akidah nggak faham, hadis nggak ngerti. Hadis ya wallah ya ikhwah, hadis berapa hadis kita hafalkan? 40 tahun masih innamal a'malu binniyat. Maksud antum kemana 40 tahun ya Allah ya ikhwah? 40 tahun, 50 tahun masih hadis yang dihafal innamal a'malu binniyat. Dan ini bermasalah bagi kita semua, menunjukkan bahwasanya kita himmah untuk membaca tidak ada lagi. Jadi kalau kita mau cerdas, banyak-banyak baca apa? Buku. Dan anak termasuk orang yang hobi baca. Dan masya Allah dulu anak ketika anak mondok di Solo dulu di Bukhari, anak tidur tidak pernah di asrama. Anak sama kawan-kawan tuh di maktabah, di perpustakaan, dan kami buat kursi itu saling apa? Jadi satu kursi kami gabungkan, kami tidur. Ada kakak kelas kami S2 di Madinah, udah tamat selesai. Beliau tidurnya bahkan di rak buku paling bawah. Jadi dalam rak tuh beliau tidur. Dan kami dibolehkan untuk apa? Masuk di maktabah, bermalam di maktabah. Dibolehkan oleh ustaz kami ketika itu loh ya. Anak nggak tahu kalau sekarang. Dibolehkan, kami dikasih kunci, fadhol, antum baca, silahkan baca. Jadi akhirnya dari situ tumbuh apa? Sikap untuk membaca. Hobi untuk apa? Membaca. Bahkan kalau nggak membaca, rasanya ada yang kurang seperti itu. Dan ini yang perlu kita ketahui ya ikhwah, kalau mau membangun habit yang benar, nggak perlu kita membaca buku terlalu lama, nggak perlu. Yang penting sedikit demi sedikit berkesinambungan. Patokannya bisa nggak kita apa? Continue. Bisa nggak kita berkesinambungan untuk membaca? Tapi hari ini kita bisa membaca semisal di era digital nih. Atau mau baca berapa jam sekarang? Nggak usah 8 jam. Terlalu ya orang bilang itu terlalu apa? Ya berlebihan banget gitu. Nggak usah. Untuk pemula itu anggaplah nusa setengah jam kita pakai untuk apa? Membaca. Anggaplah nusa semisal sebelum tidur. Kita tidur jam berapa? Jam 10. Setengah 10 kita mulai apa? Baca. Pasang timer setengah jam. Kalau seandainya sudah jam 10 nyala timer tuh, fadhol. Kita apa? Tidur. Kalau seandainya kita nggak seperti itu ya ikhwah, sampai mati pun nggak akan pernah baca gitu. Sampai apa? Sampai pagi. Anak pernah masuk ke rumah salah satu ikhwah. Jadi di rak bukunya itu pertama kali anak masuk itu ada kitab tafsir Ibn Katsir yang warna hijau itu. Bawahnya ada kitab Fathul Bari warna coklat. Anak nanya, Pak, masya Allah, antum tafsir Ibn Katsir ini udah surat mana antum baca? Wallahi jilid 1 kebuka aja belum. Jilid 1 kebuka aja belum, kata dia. Anak kayaknya nggak akan bisa terbuka ini kecuali ada ustadz yang bahas tafsir, kata. Ya ustadz bahas tafsir pun nggak bahas tafsir Ibn Katsir, terlalu ketinggian kan. Paling tafsir Sa'di, tafsir yang Baghawi yang lebih apa? Yang lebih ringan seperti itu, bukan tafsir Ibn Katsir. Jadi kadang-kadang kita ini nggak tahu apa yang mau kita baca ya ikhwah. Maka bacalah dari hal-hal yang ringan, bacalah dari hal-hal yang kecil, apapun bentuknya, selama ini bermanfaat, bangun seperti itu. Dan IQ yang perlu antum ketahui, IQ itu bukannya mandek gitu. Dulu kita mungkin tes IQ. Dan ada sebagian orang yang menganggap IQ itu mandek segitu-gitu aja. Oh enggak. Kecerdasan otak itu bisa meningkat dan bisa apa? Tumpul. Makanya orang bisa berhasil ya ikhwah, itu tergantung mindset. Dan ini pernah ditulis oleh salah satu peneliti. Dia ini PhD, S3, perempuan orangnya. Tentang masalah mindset. Ada salah satu buku namanya Mindset. Orang memiliki dua mindset secara umum. Ada mindset tetap, ada orang memiliki mindset tumbuh. Orang yang meyakini mindset tetap, dia mengatakan udah, orang dengan kecerdasannya segitu ya segitu-gitu aja. Kalau dia ternyata dites IQ ketika itu bodoh, dia nganggap itu aja. Ada orang memiliki mindset bahwa tumbuh. Dia meyakini ya ikhwah, hari ini dia seperti ini, tapi besoknya dia bisa berkembang. Dia suka tantangan, dia suka ujian. Dia suka membaca hal yang baru, mempelajari hal yang baru dan sebagainya. Yang berhasil nih yang gini-gini. Yang memiliki mindset apa? Tumbuh. Makanya ya ikhwah, sekarang orang-orang berhasil, mana ranking satunya? Yang dulu duduk di SD kita. Nggak nampak. SMP-nya nggak nampak. SMA-nya nggak nampak. Yang biasanya memiliki mindset tetap, yang ranking 1, 2, 3 lah, seperti itu. Biasanya nggak tumbuh kalau mereka nggak memiliki mindset tumbuh.
Berarti apa? IQ, kecerdasan itu bisa diasah. Salah satu mengasah agar otak kita bisa cerdas, banyak-banyak membaca. Banyak-banyak apa? Membaca. Nggak usah jauh-jauh. Antum nggak usah mempelajari buku-buku yang berkaitan tentang ahkam, tentang ahadis, tentang tafsir, tentang hukum hadis. Nggak usah, terlalu berat. Ana mau nyarankan antum semua untuk membaca mulai dari kisah. Dari apa? Kisah. Kenapa? Karena membaca kitab-kitab yang berisi kisah itu ada syaghafnya, ada merasa ketagihan, kecanduan seperti itu. Ternyata wallah ya ikhwah, antum tahu Al-Quran sepertiganya pembahasan tentang kisah, sepertiganya tentang ahkam, sepertiga tentang akidah. Sepertiganya Al-Quran itu semuanya apa? Kisah. Antum tahu kenapa kisah? Dan bahkan kisah Bani Israel bersama Nabi, semisal disebutkan Nabi Musa, diceritakan berkali-kali. Nabi Musa bersama Fir'aun berkali-kali diceritakan. Kisahnya Nabi Lut berkali-kali diceritakan. Kisah Nabi Adam sama Iblis berkali-kali diceritakan. Antum tahu kenapa? Itu ternyata bisa mencerdaskan otak kita. Wallahil azim, wallah ya ikhwah, Al-Quran Karim itu seperti kisah, ternyata bisa cerdas kita. Dan penelitian itu membuktikan. Jadi gini, makanya kalau bisa bacalah kitab sirah, kitab khilafah Abbasiyah wala Umayyah, terserah antum, ala kulli hal kisah-kisah yang bermanfaat. Jadi gini, beda dengan nonton film. Nonton film itu udah ada visual, udah ada audio. Jadi otak itu udah mandek sudah. Antum kalau mau belajar tentang masalah kisahnya para sahabat, jangan nonton, karena antum udah disuguhkan dalam bentuk video, dalam bentuk visual sama audio, udah disuguhkan. Tapi kalau antum membaca, antum sendiri yang memvisualisasikan tulisan tersebut. Paham? Ada tulisan teks nih, seakan-akan berdialog. Antum yang seakan-akan memvisualisasikan bagaimana gambaran itu. Ini ternyata otak itu diasah, otak itu dipakai, dan itulah metode Al-Quran Al-Karim. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla? Faqasasil qasas. Cerita kenapa? Kisah-kisah. Dan ternyata kalau kita membaca kisah-kisah para ulama, kita sendiri yang memvisualisasikan tulisan tersebut. Makanya orang yang banyak membaca, dia cerdas dia. Bagaimana dialognya Fulan dengan Allah, bagaimana dialognya Adam dengan Iblis, bagaimana dialognya Allah Azza wa Jalla bersama Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa dengan Fir'aun. Dia akan memvisualisasikan dengan otaknya sendiri, seperti itu. Dan itu akan mengasah otak kita. Nah, di era digitalnya ikhwah, ana pengen kalau bisa membaca itu jangan digital. Kalau seandainya kita ke distract dengan notifikasi-notifikasi yang ada, caranya beralihlah kepada buku apa? Fisik. Kepada buku apa? Fisik. Dan ini lebih apa? Memudahkan. Ternyata digital juga bisa membantu kita ketika kita baca fisik dengan cara apa? Mendengarkan suara-suara. Dan ini yang ana pakai ya ikhwah. Ana tuh bingung loh ya. Ana tuh ada orang-orang Indonesia itu kalau baca buku itu sambil dengar musik gitu, sambil dengar lagu. Itu mustahil bisa. Ana ulangi, orang baca buku dia pakai sambil dengar lagu, ana bilang mustahil bisa dia memahami maklumat yang dalam buku. Gak bisa. Gak bisa. Antum tahu kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menjadikan untuk satu orang ada dua hati untuk berpikir. Berarti manusia ini nggak bisa namanya multitasking. Anak ulangi, manusia nggak akan pernah bisa multitasking, dan penelitian membuktikan itu. Antum ceklah, apakah manusia bisa multitasking? Nggak bisa. Yang bisa multitasking itu Android. Yang bisa multitasking itu apa? Windows-nya atau apa iOS yang lain-lainnya lah ala kulil. Tapi kalau seandainya manusia nggak bisa multitasking, dan ternyata Allah sudah membuktikan. Dan ketika anak membaca itu, oh memang manusia nggak bisa apa? Makanya masya Allah ada salah satu ustadz dari Malaysia, ustadz kita, Ustadz Idris Sulaiman, masya Allah, yang mengajarkan sunnah di sana. Jadi ketika kajian, datanglah ikhwah bagi-bagi makanan. Bagi-bagi apa? Makanan. Beliau langsung marah. Beliau nggak setuju. Apa kata beliau? Antum nggak akan bisa fokus.
antum akan fokus ke apa? Makanannya. Karena depan antum ada to'am kan gitu. Antum nggak akan fokus ke ilmu. Kenapa manusia? Baru beliau bacakan ayat tadi. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah nggak jadikan satu tubuh manusia ada dua hati yang untuk berpikir. Nggak bisa. Makanya manusia ini nggak bisa multitasking. Dan anak ketika anak baca, bisa nggak manusia multitasking? Nggak bisa. Hatta emak-emaknya nggak bisa multitasking, nggak bisa. Mereka nyuci, mereka masak, mereka itu nggak semua tuh bekerja, nggak masak, pindah lagi fokusnya ke mesin cuci, pindah lagi ke masakan lagi, nggak bisa multitasking ya ikhwah. Dan orang-orang multitasking itu tidak akan pernah berhasil sesuai dengan tepat waktunya. Deadline-nya itu jarang banget yang bisa apa? Tepat waktu. Maka di sini ya ikhwah, anak akhirnya melihat orang-orang Indonesia yang sambil mendengarkan lagu itu nggak akan bisa. Tapi akhirnya anak cari apa yang mereka dengar oleh orang-orang Barat. Kalau orang Indonesia nggak jadi patokan seperti itu. Anak cari apa sih yang didengar oleh orang-orang Barat nih ketika apa membaca. Rupanya mereka itu mendengarkan suara alam, suara burung, hutan, air. Dan ternyata anak pakai, wallahi fokus ya ikhwah. Anak tuh cepet nangkap dan cepet ngafal. Cepet nangkap dan cepet apa? Ngafal. Antum baca buku fisik, antum baca hadis nih. Riyadhus Shalihin anggap. Antum mau hafal hadis. Saya sekarang kan masih satu hadis innamal a'malu binniyat. Hadis kedua, antum ambil buka ke buku Arba'in Nawawi, antum ambil digital nih, antum buka HP-nya, dengarkan suara alam. Antum masukkan, antum coba hafalkan. Wallahi lebih fokus kita. Lebih apa? Fokus. Ada memang sebagian musik yang bisa membuat otak itu lebih rileks, lebih ini, tapi itu hukumnya haram karena hukumnya apa? Musik. Jangan. Tapi diganti dengan suara alam dan itu bisa wallahi ya ikhwah. Nah, di sini kita akhirnya bacanya lebih fokus dan lebih terarah. Digitalnya tetap dipakai. Digitalnya tetap apa? Dipakai. Itu yang pertama. Jadi membanyak apa? Membaca. Kedua, kalau kita memiliki zakat, perbanyak menulis. Apa? Menulis. Dan ternyata Masya Allah Tabarakar Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah dengan pena dan tulisan. Allah mengatakan wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan demi apa yang mereka tulis. Berarti manusia mau nggak mau harus rajin apa? Nulis. Dan ternyata orang yang rajin nulis adalah orang yang paling cerdas. Anak ulangi, orang yang paling sering nulis, orang yang paling apa? Cerdas. Antum tahu Al-Imam Yahya ibn Ma'in. Yahya bin Ma'in ini menghafal alfi hadis. 1000 kali 1000 hadis. Berapa total? 1000 kali 1000 berapa? 1 juta hadis. Dihafal oleh Yahya bin Ma'in. 1 juta hadis kok sebanyak itu? Jadi gini, ada satu matan hadis yang diriwayatkan dari semisal 5 jalur hadis, dari 5 jalur periwayatan. Ini dihitung 5, nggak dihitung apa? 1. Contoh hadis, satu hadis semisal mutawatir. Contohnya Nabi SAW mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaknya dia siapkan tempat duduknya di api neraka. Ini disebutkan waqat rawa arba'una sahabiyan. Yang meriwayatkan inilah 40 sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ada Al-Mughirah bin Syu'bah, ada Ibn Mas'ud, ada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang lain-lainnya. Ada Ali bin Abi Thalib juga. Ada 40 apa? Sahabat Nabi kita Muhammad SAW. 40 jalur periwayatan itu Imam Yahya ibn Ma'in semua hafal gitu. Jadi alfi hadis, 1000 kali 1000 total berapa? 1 juta. Dan bahkan termasuk yang dhaifnya. Antum tahu gimana cara menghafalnya sampai secerdas itu Yahya bin Ma'in? Yahya bin Ma'in sendiri mengatakan, "Laulam naktubil hadis 50 marrah ma hafidna." Kalau kami nggak nulis satu hadis sebanyak 50 kali, kami nggak akan bisa hafal. Nulis berapa kali? 50 kali. Antum innamal a'malu binniyat berapa kali nulis? Nggak ada kan? Nggak ada. Hadis kedua nggak ada. Dan inilah yang ana pakai caranya ikhwah. Jadi kalau ana dulu mondok, ketika tasmi' Quran, ana pulang ke asrama, ana nulis sendiri di buku catatan ana untuk lebih menguatkan apa?
hafalan. Kalau ana bisa berhasil nulis gitu ya, jadi ana ngafal dari cara membaca pertama, ana ingat, kemudian dengan cara yang berikutnya ana apa? Tulis. Orang-orang yang rajin nulis dan itu lebih memudahkan ingatan mereka. Dan apa kata para ulama? Mereka mengatakan la tizkar, tidak ada yang namanya orang bisa mengingat tanpa ada penulisan. Apa kata Syafi'i rahimahullah? Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu apa? Buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Dan tulisan adalah ikatannya. Berarti kalau mau kita mengikat hafalan yang nggak hilang, cara dengan cara apa? Nulis. Makanya kata para ulama, tidak ada yang bisa menghafal kecuali dengan cara menulis. Sekarang kita berapa umat Islam yang menulis? Dari hafalan dia berapa banyak ya Allah ya ikhwah, berapa banyak. Dan apa kata beliau? Faminal hamaqati an tasida ghazalatan thumma tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan. Termasuk hamaqah, afwan. Hamaqah ini tingkat kebodohan yang paling rendah gitu. Bahasa kita tuh afwan, dungu kuadrat. Bukan sekedar dungu loh ya, dungu apa? Kuadrat. Apa bahasa kita di sini? Anda enggak ngerti. Ya idiot ya. Yang kali nol lah istilahnya. Yang betul-betul udah paling rendah sudah. Beliau katakan apa? Faminal hamaqati, termasuk kedunguan besar. Antasida ghazalatan, engkau berburu sebuah kijang. Summa tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan. Tiba-tiba engkau enggak ikat, bebas pergi dia. Makanya ya ikhwah, percayalah sama ana, kalau kita meriwayatkan hadis, insya Allah hadis kita dhaif. Hadis kita apa? Dhaif. Kalau antum punya sanad hadis, insya Allah sanad hadis kita apa? Dhaif. Di kita ya dhaif karena adanya kita. Jalur yang lain apa? Sahih. Tapi jalur kita jadi apa? Dhaif. Kenapa dhaif? Antum nggak usah jauh-jauh ya ikhwah. Habis kajian ini pulang nanti, ditanya sama istrinya, Mas, tadi apa kata Ustadz? Allahu a'lam. Apa ya? Ana bicara ya ikhwah dari jam 5 sampai jam 6 nanti untuk presentasi 3 menit pun tidak bisa. Berarti apa? Dhaif gitu. Berarti apa? Dhaif. Ana menyebutkan ada beberapa khutbah, ada beberapa langkah kerangka yang materi yang sampaikan. Nggak tahu gitu. Ini menunjukkan saking lemahnya akal kita. Makanya ana sering sampaikan ke ummahat-ummahat, antunna jangan percaya sama suami. Jangan percaya, antunna harus datang ke masjid kajian sendiri. Kenapa? Takutnya banyak bumbunya. Banyak apa? Banyak bumbunya. Karena kita tidak bisa untuk presentasi apa yang disampaikan sama Ustaz. Kalau zaman dulu, enggak ya ikhwah. Zaman dulu mereka mencatat. Berapa banyak dari kita yang mencatat sekarang? Tidak ada. Dulu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ganti-gantian. Kunna natanawabun nuzula ala Nabi SAW. Dulu kami ganti-gantian. Jadi ana, kata Umar bin Khattab, bekerja. Kawan ana juga bekerja. Akhirnya hari ini ana bekerja. Kawan ana yang belajar di hadapan Nabi SAW, beliau nulis. Dan beliau sampaikan kepada saya. Ini kuat Masya Allah. Paham? Besoknya Umar bin Khattab yang belajar dari Nabi kita Muhammad SAW, tetangga yang bekerja. Pulang Umar bin Khattab sampaikan hadis kepada siapa? Tetangganya. Dan ini 100% disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada tetangganya. Kebalikannya, 100% tetangganya nyampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada yang dikurangi. Kalau kita 99% hilang. Hilang dari apa? Ingatannya. Makanya wallah ya ikhwah, zaman dahulu ulama hadis itu kuat mencatatnya, kuat membaca, kuat mencatatnya. Makanya mereka itu disebutkan dengan dhabit. Antum tahu hadis sahih? Apa arti maksud hadis sahih? Para ulama mengatakan mattasala sanaduhu, apa yang menyambung sanad hadisnya. Binakli adlin tamid dhabt, dengan penukilan periwayatan orang yang adil dan dhabt. Dhabt ini antum tahu dhabt? Kuat. Dan kuat hafalan itu dengan dua hal. Dhabtu sadrin wa dhabtu kitabin. Hafalannya kuat dan catatannya juga apa? Kuat. Ada sebagian ulama yang Allah takdirkan hafalannya itu tidak secepat ulama yang lain. Maksudnya hafalannya itu agak sedikit apa? Lemah. Siapa di antaranya? Abu Hanifah. Abu Hanifah itu banyak yang mendhaifkan Abu Hanifah dalam masalah hadis.
Al-Bukhari, An-Nasa'i, Al-Imam Ahmad dan seterusnya. Itu mengatakan Abu Hanifah sedikit dhaif dalam masalah apa? Hadis. Dalam masalah fikih beliau ini adalah unggulannya. Makanya banyak sekali Imam Abu Hanifah nggak menggunakan hadis tapi menggunakan apa? Menggunakan ra'i. Makanya disebutkan ashabur ra'i. Ulama yang menggunakan apa? Ra'i, menggunakan kias. Karena nggak kuat hafalannya. Jadi dikias seperti itu. Dan ini Al-Imam Abu Hanifah dengan apa kehormatan yang tinggi yang dimiliki oleh Abu Hanifah. Tapi ada sebagian ulama-ulama seperti itu, tapi mencatatnya apa? Kuat. Jadi menyampaikan kepada umat dari catatannya, bukan dari hafalannya. Dia ketika menyampaikan satu hadis, dia nggak bisa pakai dari hafalan, tapi dari mana? Catatan. Tapi itu ulama masih dihitung sahih. Masih dihitung apa? Thiqah. Kapan tidak terhitung thiqah lagi? Ketika rumahnya kebakar, kitab-kitabnya kebakar, statusnya jadi dhaif. Rumah kita kebakar nggak kebakar dhaif. Rumah kita kebakar, rumah kita nggak kebakar, tetap statusnya apa? Dhaif. Inilah yang lemahnya kita. Makanya ya ikhwah, Imam Syafi'i rahimahullah itu orang yang rajin menulis. Wajar dia zaka, memiliki apa? Kecerdasan yang luas, dan digital ini bisa dipakai. Ana untuk menghemat kertas, ana punya tablet, dan kalau bisa ana kasih saran, cari tablet yang sudah palm rejection. Atau apa istilah kita ya, yang kalau nulis itu tidak tersentuh-sentuh gitu loh. Ana punya tablet dan ana setiap ngafal materi seperti ini, wallahi ya ikhwah, ana sebelum ngisi kajian ana nulis dulu. Ana baca, ana nulis. Jadi ada sebagian orang, kok antum hafal yang disampaikan? Ana nulis. Kalau ana tidak nulis, ana tidak hafal gitu loh. Jadi ana nulis sebelum kajian, ana nulis kerangka-kerangka, ana nulis hadis-hadis, ada nulis. Akhirnya apa? Hafal. Nah, antum coba biasakan untuk memiliki tablet di digital dipakai ya ikhwah. Antum cari tablet-tablet sekarang kan udah murah, banyak yang murah kan, yang dia itu bisa palm rejection gitu. Jadi ketika nulis tuh nyaman seperti itu. Dan ini bisa dikerjakan ya ikhwah kalau kita mau apa? Cerdas. Taib. Semisal gini. Jadi ana ya ikhwah di catatan tablet ana. Jadi kan ada note nih, ada note. Cara nulis yang benar loh ya. Kalau antum mau caranya biar antum kuat hafalannya. Antum buat di sini tengah-tengah ini kan ada halaman seperti ini. Antum garisin, habis itu antum garisin di bawah sini. Paham? Taib. Di sini ya ikhwah adalah materinya. Di sini ringkasannya, poin-poinnya. Dan di sini ya ikhwah antum harus nulis seakan-akan antum presentasi. Paham? Jadi anak nulis di sini seakan-akan anak kajian. Jadi anak nggak lihat lagi. Jadi di sini anak tulis materi, di sini ringkasannya, di sini anak nulis sendiri dari hafalan anak. Dan ternyata itu dampaknya besar ya ikhwah. Sampai ini hari ini anak rasakan, walhamdulillah Allah mudahkan kita untuk menghafal dengan cara itu. Jadi anak sebelum kajian, anak coba baca satu kitab gitu loh ya, materi, anak ringkas. Ketika anak ringkas, anak ketika ringkas itu anak pakai bacaan yang di sini. Bawahnya itu mutlak dari apa? Hafalan. Jadi di bawah ini antum sekarang presentasi udah full, hapus lagi presentasi, tulis tuh, hapus lagi. Yang sini hapus, boleh dihapus, boleh apa? Dihapus. Itu yang anak praktekkan ketika anak gunakan notes tersebut. Dan itu insya Allah kalau antum kerjakan, kalau antum bisa presentasi, insya Allah berarti antum bisa udah menguasai materi. Tapi kalau kita belum bisa presentasi, berarti kita belum bisa menguasai apa? Materi. Faham sampai sini? Berarti mau nggak mau harus rajin menulis. Wal qalami wama yasurun. Dan ini adalah para ulama, mereka hidup dengan tulisan. Dan masya Allah tabarakar rahman, antum tahu ternyata di kita itu ada namanya journaling. Apa? Journaling tiap pagi. Dan ini yang anak kerjakan juga. Journaling itu ya ikhwah, antum nulis semua yang di kepala antum. Ada orang ketika dia itu mau presentasi ngak ngok kan, nggak siap gitu. Tapi caranya yang paling bisa ya ikhwah dengan cara journaling. Jadi ada antum ambil buku, ini keluarkan semua apa yang di kepala. Keluarkan semua apa yang di kepala. Dan syaratnya journaling ini, buku journaling nggak boleh ada yang lihat. Istri nggak boleh lihat. Dan bahkan ini journaling, buku anak, istri nggak bisa lihat. Kenapa? Karena ini belum divalidasi. Kalau sudah divalidasi, barulah muncul di artikel yang anak keluarkan di website anak gitu.
Ini semua bahan yang apa yang Anda pikirkan, semua Anda masukkan ke situ. Jadi kan kita belum validasi dengan qala Allah dan juga dengan qala Rasul. Nah, tapi ala kulli ya ikhwah, apa yang Anda rasakan dengan bad moodnya, dengan semangat yang tinggi, Anda semua tulis. Anda merasakan kondisi lagi apa dan sebagainya. Semua Anda journaling di situ. Semua Anda tulis. Dan ternyata manfaat dari journaling itu ya ikhwah membuat otak kita tuh segar. Wajar Anda lihat orang-orang barat nih semuanya mempraktekkan journaling. Mereka praktekkan apa? Journaling. Antum cek, antum buka YouTube, journaling itu. Antum buka gimana caranya dan sebagainya, dan itu yang bisa membuat fresh apa? Otak kita. Dan digital dipakai, ikhwah. Kalau antum pakai kertas buku mungkin mahal. Ana pakai digital, ana tulis di tablet. Dan semua ana tulis. Dan ternyata itu di password dan tidak ada yang tahu kecuali diri ana pribadi. Dulu ana pakai buku fisik. Ini rentan ya ikhwah, kapan jatuh semua orang bisa baca. Kan bahaya, belum divalidasi itu ya ikhwah. Belum apa? Divalidasi. Dan antum tahu ulama Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah, beliau ada satu kitab. Apa nama kitabnya? Yang dia nulis dari apa yang terbesit di kepalanya. Buku apa namanya? Saidul Khatir. Antum tahu arti said? Buruan. Al-Khatir yang terbesit. Jadi setiap yang terbesit beliau buru gitu. Maksudnya apa? Ada yang terbesit di kepala beliau. Oh, ada faedah nih. Catat. Ada faedah nih. Catat. Ada faedah nih. Catat. Dan itu yang dikerjakan oleh para ulama. Akhirnya ketika sudah jadi, dinamakan dengan kitab apa? Saidul Khatir. Buruan dari segala yang terbesit. Bayangin antum. Dan itu akhirnya suatu hal yang thamin, yang bermanfaat. Digital juga bisa ya ikhwah. Kita pakai seperti itu. Makanya dengan menulis ya ikhwah, hidup ilmu itu. Dan para ulama untuk mereka menghargai tulisan besar banget. Tahu usah jauh-jauh, antum tahu ada Syekhul Bukhari. Namanya Muhammad ibn Salam. Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Dan Muhammad ibn Salam ketika itu sedang fi majlisil imla, di majelis imla hadis. Jadi ketika hadis dibacakan, murid-muridnya ngapain? Nulis. Apa yang terjadi? Disebutkan fankasara qalam Muhammad ibn Salam. Tiba-tiba patahlah penanya Muhammad bin Salam. Ketika patah nggak bisa lagi nulis, bingunglah Muhammad bin Salam. Gimana aku mau nulis, patah penanya, sulit untuk menulis dan sebagainya. Saking cerdasnya Muhammad bin Salam, dia mengatakan, dia ngangkat suara, qalamun bidinar. Kasih saya aku satu pena, nanti aku bayar dengan 1 dinar. Anak ulangi, beliau mengangkat suara, beliau katakan qalamun bidinar. Kasih saya 1 pena, nanti aku bayar 1 dinar. 1 dinar ya ikhwah, itu 3 gram emas, hampir 4 gram. 3 gram lah anggap. Sekarang 1 gram berapa juta? 2,8 kalikan 3 berapa ya ikhwah? Berapa? 9 juta. 9 juta 1 pena. Kita pena pilot standar berapa harganya? 1000 nggak lagi ada harganya. Muhammad ibn Salam menghargai ilmu. Qalamun bidinar. Kasih aku 1 pena, aku bayar 1 dinar. Anggaplah 2.800.000, hampir 9 juta wallahi ya ikhwah. Apakah merasa rugi Muhammad bin Salam? Enggak. Apa yang terjadi? Fatatayarat ilaihil aqlam. Satu majelis itu sebanyak itu murid-muridnya langsung berterbangan pena itu di masjid. Semua ngasih kepada Muhammad bin Salam di cambangan. Semua terbang. Muhammad bin Salam cuma ngambil 1 pena. Beliau lanjut tulis, syekhnya lanjutkan hadis sampai selesai. Yang nulis sampai selesai cuma 1 orang, Muhammad bin Salam. Yang lain kehilangan hadis. Bayangin antum, bahagia banget. Nggak apa-apa kehilangan 9 juta. Yang penting dapat banyak ilmu. Coba kita sekarang, jangankan bicara 9 juta, bicara gulai kambing aja. Ketika masih ada kajian, antum diundang makan gulai kambing dan antum diundang untuk apa? Ikut kajian. Antum pilih mana? Gulai kambing atau kajian? Jujur. Gulai kambing atau kajian? Gulai kambing. Gulai kambing. Gulai kambing, wallahi ya ikhwah. Dan ini masalah di kita. Ulama zaman dulu enggak. Mereka ilmu.
Muhammad bin 9 juta habis, nggak ada masalah. Dan antum tahu Abu Hanifah punya murid namanya Abu Yusuf Al-Qadi. Abu Yusuf Al-Qadi saking nggak mau kehilangannya ilmu Abu Hanifah, anaknya meninggal. Dan dia mengatakan, hadartu fi majlisi Abi Hanifah, aku hadir di majelis Abu Hanifah itu berpuluh-puluh tahun. Ma ghibtu anhu yauma, aku nggak pernah gaib. Dulu kita di kampus ketika kuliah, ada nggak jatah untuk alpa? Ada kan? Anak jadi SCDI ada kok. Ada jatah untuk apa? Alpa. Rata-rata mahasiswa ngambil jatah alpa untuk liburan. Abu Yusuf Al-Qadi selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah alpa sama sekali. Wallahi ya ikhwah, yang ajaibnya mereka ini setiap hari itu selalu hadir. Kita ada alpanya, padahal kuliah itu berapa tahun sih? 8 semester, atau dalam tahun berarti 4 tahun. Alpanya banyak, dan itu dari berbagai apa? Guru. Tapi kalau Abu Yusuf tidak pernah gaib sama sekali dari majelis ilmu, selalu hadir. Musibahnya yang paling berat bagi Abu Yusuf Al-Qadi apa? Famata ibnun liyauma. Tiba-tiba satu hari pernah anak saya meninggal. Meninggal anaknya. Anaknya siapa? Abu Yusuf Al-Qadi. Wa taraktuhu li jirani wa akribai. Aku tinggalkan kepengurusan jenazah anak saya kepada kerabat saya dan tetangga saya. Saya nggak ngurus lagi. Kenapa sebabnya? Makhafata ayyafutani min ilmi Abi Hanifah syai'. Aku takut kehilangan satu ilmu dari Abu Hanifah. Anak kalau ada kerabat anak yang meninggal, pulang anak beli tiket baru. Anak kalau kerabat anak yang meninggal, wallah pulang kita. Wallah pulang. Ini Abu Hanifah, muridnya si Abu Yusuf Al-Qadi, anaknya meninggal. Iman kita nggak sampai seperti mereka dalam masalah ilmu. Kita semua udah disibukkan dengan gadgetnya sudah. Dengan apa? Gadgetnya. Mereka wallahi enggak sama sekali. Inilah yang menunjukkan bahwasanya mereka ini semangat dalam masalah ilmu. Nulis. Apa di era digital? Wallahi. Sebenarnya ikhwah, digital ini justru harusnya bisa memudahkan kita untuk kepada apa? Ilmu, bukan menjauhkan kita dari ilmu. Karena gini, sekarang kertas ini kita bisa hemat kertas, biaya itu nggak terlalu apa? Besar dengan ada digital. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, saking rajinnya beliau nulis loh ya. Al-Imam Syafi'i itu hadir di majelisnya Imam Malik. Dan ajaibnya Imam Syafi'i, saking kuatnya hafalan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau ini asalnya dari mana Imam Syafi'i? Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Lahirnya di mana? Loh, antum mazhabnya apa? Mazhab Syafi'i. Oh, nggak tahu imamnya. Syafi'i lahir di mana? Gaza. Jalur apa? Gaza di Filistin. Pindah habis itu ke mana? Ke Mekah. Semua ulama Mekah ilmunya udah dirap oleh Syafi'i rahimahullah. Akhirnya disarankan untuk pindah ke Darul Hijrah, ke tempat hijrah Nabi kita Muhammad SAW ke mana? Madinah. Belajar dari Imam Malik. Ketika belajar dari Imam Malik, Masya Allah, Tabarakar Rahman, Al-Imam Syafi'i rahimahullah orang yang tidak pernah tidak menulis. Selalu apa? Nulis. Siapa yang ngasih kertas? Ummahnya. Jadi ini ada peran ibu. Ya Allah ya ikhwah, peran ibu. Ana jazakallah khair. Ana punya anak, Masya Allah. Istri ana yang didik. Kalau ana ya Allah safari dakwah, tinggal di rumah sibuk lagi dan sebagainya. Akhirnya tinggal lagi. Gitu-gitu aja. Peran ibu ini penting wallahi ya ikhwah. Antum punya istri, tolong coba diperhatikan istrinya. Nanti kan ada kajian tuh, istri idaman. Nanti akan anda bahas ini bagaimana pendidikan anak. Gimana tuh bisa jadi, anak akan anda bahas. Wallahi ya ikhwah, kalau istri kita nggak bisa didik anak kita, susah. Ustaz, kalau kayak gitu ganti istri nggak? Oh jangan. Jangan. Oh nah, Masya Allah, enggak juga. Masya Allah, kita didik istri kita. Kita didik apa? Istri kita. Kalau kita kembali ke tema. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ibunya keliling ke kantor-kantor yang ada ketika itu. Nah, kantor-kantor itu biasanya ada kertas-kertas sisa yang tidak abadi dipakai. Nah, ketika kertas-kertas itu nggak dipakai, Allah ya ikhwah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah dikasih kertas oleh ummahnya.
Ada kertas kosong dikasih Imam Syafi'i, dikasih untuk Imam Syafi'i, dikasih untuk Imam Syafi'i. Sampai suatu hari habislah kertas tersebut. Karena semuanya udah dipakai oleh Imam Syafi'i. Jadi nggak lagi ada kertas bekas. Nggak lagi ada kertas apa? Bekas. Ketika nggak lagi ada kertas bekas, apa yang terjadi? Umiknya bilang, wahai Syafi'i, wahai Muhammad, engkau berangkatlah ke Imam Malik belajar tanpa ada kertas, karena nggak lagi ada kertas. Udzur, sudah udzur. Bayangin nih ikhwan, nulis itu jadi adat kebiasaan Imam Syafi'i, bukan kebutuhan saja, bahkan adat udah tahu pun tetap ditulis. Nanti Anda sampaikan kenapa. Jadi ketika datanglah Imam Syafi'i ke majelis Imam Malik, ketika hadir tanpa ada kertas, sedihlah Imam Syafi'i. Dia satu-satunya orang yang nggak punya apa? Kertas untuk mencatat. Apa yang terjadi? Ketika menulis hadis dari Imam Malik, dia ambil tangan kirinya, dia ambil jari telunjuk kanannya, dan dia julurkan lidahnya. Tulis. Imam Malik ini imam yang tegas dalam masalah apa? Majlis. Beliau beberapa kali mengusir muridnya ketika tidak serius dalam apa? Bermajlis. Akhirnya Imam Malik mengatakan kepada Syafi'i, "Ya Muhammad, ata'bath fi majlisi." Wahai Muhammad, maksudnya Syafi'i, apakah engkau main-main di majelis saya? La ya Imam, innani aktub wala a'bath. Aku nulis, aku nggak main-main. Apa kata Imam Malik? Mana kertasnya? Ini. Mana penanya? Ini. Mana tintanya? Ini. Tambah mah Imam Malik rahimahullah. Seakan-akan dicandain kayak gitu. Apa kata Imam Syafi'i? Aku nggak main, aku nulis. Apa kata beliau? Fala taruddani. Jangan usir saya kecuali engkau sudah mengetes kitab Muwatta dari awal sampai akhir. Murid senior Imam Malik belum ada yang hafal Muwatta dari awal sampai akhir. Itu murid senior lo ya. Murid apa? Senior. Tiba-tiba datang junior sudah hafal. Beliau sebenarnya nulis tuh butuh nggak sih ketika itu? Kan sudah hafal kan? Nggak butuh lagi harusnya. Tapi karena sudah menjadi adat kebiasaan dan ternyata nulis ini itu lebih bisa menguatkan apa? Hafalan. Tetap nulis wallahi ya ikhwah. Apalagi yang nggak hafal. Yang sudah hafal aja disuruh untuk apa? Nulis. Apalagi yang belum hafal. Al-Imam Syafi'i rahimahullah akhirnya dites oleh Imam Malik dari awal Muwatta sampai akhir, yang mana pelajaran itu belum sampai akhir. Belum selesai, masih di tengah-tengah. Tapi Imam Syafi'i sudah menghafal semuanya. Akhirnya Imam Malik tidak jadi ngusir siapa? Syafi'i rahimahullah. Itu dampak dari sering apa? Nulis. Maka dari situ ya ikhwah, kalau antum memiliki IQ yang tinggi, perbanyak baca. Percaya anak-anak antum. Terus gimana Ustaz? Gimana cara biar anak kita ini gampang membaca? Qudwah. Bapaknya gimana? Kalau bapaknya hobi mancing nggak bisa. Kalau bapaknya hobi mancing nggak pegang kita, percaya sama anak-anak nggak akan tumbuh membaca. Butuh apa? Qudwah. Butuh apa? Uswah hasanah. Bapaknya. Emaknya juga sama. Kalau emaknya sikit-sikit nonton TV sinetron, nggak akan bisa. Nonton TikTok nggak akan bisa. Mama apalagi sinetron. Iya, kalau dulu ada dulu Tersanjung. Berapa season itu? Iya. Udahlah Tersanjung, selesai Tersanjung, terbitlah. Ini Tersanjung udah terbenam loh ya. Terbitlah Cinta Fitri. Masya Allah. Berapa season juga itu? Semua mama, anak sampai mondok pulang, loh masih ada Tersanjung. Padahal anak pondok udah pulang, anak kira bakal punah gitu. Ada lagi ini. Habis itu mondok lagi Cinta Fitri, pulang anak, loh masih ada, Masya Allah. Masuk lagi, pulang lagi, loh masih ada. Dan itu ditonton oleh emak-emak satu dunia. Yang sampai ke baratnya mungkin mereka nonton dengan cara mereka sendiri. Dan inilah yang membuat akhirnya kita tuh nggak memiliki apa qudwah hasan untuk anak-anak kita. Wallahi ya ikhwah, antum pegang buku kemanapun antum apa bergerak, pegang buku, pegang, baca, dan itu apa bisa menumbuhkan IQ kita. Jadi membaca dan juga apa menulis. Yang ketiga, ini berkaitan tentang EQ, bagaimana kecerdasan emosional. Apa itu takwa? Takwa digital ini ya ikhwah, paling bisa menjerat manusia untuk tidak bertakwa kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Video orang joget-joget, ini ketakwaan akan rusak. Dan ingat, kecerdasan itu bukan cuma kecerdasan otak.
Kita berpikir ya ikhwah, ana mau nanya sama antum. Antum berpikir hakikatnya pakai otak atau pakai hati, jantung? Hati ini maksudnya apa? Jantung. Ana ulangi. Antum berpikir pakai otak yang cerdas atau pakai hati yang bersih? Jantung yang bersih. Pakai apa? Hati yang bersih. Kenapa Nabi bilang gitu? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatakan kita berpikir pakai otak yang cerdas. Ini cuma alat bantu doang. Hakikatnya tergantung dari hati yang bersih. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, dalam banyak ayat. Allah berfirman tentang Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka berpikir isi Al-Quran atau hatinya sudah dikunci? Berarti berpikir tadabbur Al-Quran pakai apa? Hati yang bersih. Taib, satu. Yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, laqad dhara'na li jahannam katsiran minal insi wa minal jinni wal ins. Kami telah memasukkan ke dalam neraka jahanam banyak manusia dan juga banyak jin. Apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi enggak berpikir pakai hatinya. Berarti berpikir pakai apa? Hati. Makanya ada salah satu ulama yang punya Islam Web, Syekh Abdullah Al-Faqih. Beliau nulis sebuah artikel, berpikirnya manusia yang paling inti bukan IQ-nya, tapi kecerdasan emosionalnya. Kecerdasan apa? Emosionalnya. Betapa banyak orang kebijakannya rusak sebabnya karena tidak ada kecerdasan emosional. Contoh, antum tahu para koruptor, apakah mereka orang-orang bodoh? Oh enggak, latar belakang mereka ini pendidikannya luar negeri, S3 Oxford semisal, S3 kada, S3 kada, bahkan mungkin sampai profesor kan, pulang korupsi. Apa kita bilang? Dia nggak lagi berpikir pakai hati nurani. Berarti berpikir pakai apa? Hati. Makanya wallahi ya ikhwah, orang kapan sudah kaget dia, sudah kondisi ketakutan, dia nggak lagi bisa berpikir jernih. Jantungnya jedap 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 jedap. Berarti manusia berpikir pakai apa? Hati. Dan masya Allah, terbukti wallahi ya ikhwah. Antum tahu Abu Jahal? Abu Jahal ini dulunya orang pintar, IQ-nya tinggi. Dulu julukan Abu Jahal apa? Abul Hakam, yang dimintai pendapatnya dan masuk parlemen gitu loh. Masuk parlemen, dia ini dimintai pendapatnya dan dia pemutus. Namanya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan yang memutuskan banyak perkara. Abu Jahal, datangnya Islam bukan bertakwa, malah tidak apa? Bertakwa. Yang dulunya dia ini orang pintar, akhirnya menjadi Abu Jahal karena kecerdasan emosionalnya itu rendah banget. Nggak bertakwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ikhwah, secerdas-cerdasnya orang, sepintar-pintarnya orang, tapi ketika dia tidak bertakwa, kebijakannya banyak yang ngawur. Kebijakan banyak apa? Yang ngawur. Dan digital ini antum lihat sekarang. Makanya kalau saran anak, antum punya TikTok, jangan antum buka for your page. Karena ada sebelahnya yang following ya, yang kita ada kan? Dulu di TikTok tuh gitu ya ikhwah. Anak sekarang nggak main TikTok lagi dulu. Jadi TikTok tuh ada dua tab gitu, ada dua apa? Ada yang untuk yang disarankan, sama yang satu lagi yang kita ikuti. Nah kita ikuti masyayikh saja. Kita masuk ke ini yang kita ikuti. Tapi sering sekali kalau kita mulai awal masuk TikTok itu tetap diarahkan ke tab yang disarankan. Kita harus pindahkan lagi. Jadi capek, malas kita. Nah kalau antum semisal main TikTok, antum cuman buka yang apa? Yang antum ikuti, following saja. Jadi yang antum ikuti itu yang muncul lepas video-videonya. Wa illa ketakwaan kita akan merusak apa? Kecerdasan emosional kita. Antum lihat paha. Lah Imam Syafi'i lihat betis saja lupa kok. Antum lihat paha. Ya gimana? Ini yang saya sampaikan, ngafal juz 30 hilang 30 juz. Susah banget wallahi ya ikhwah di akhir zaman. Jadi ala kulli era digital ini ana tutup agar kita bisa mendapatkan ilmu. Coba apa kalau Allah dalam surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, Allah berfirman wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah wa yu'allimukumullah. Allah akan kasih kalian ilmu yang banyak. Berarti syarat kalau mau mendapatkan ilmu harus apa? Bertakwa.
Itu 3 hal yang harus kita miliki. Insya Allah Subhanahu Wa Taala di era digital ini kita akan bisa menjadi cerdas. Jadi tadi tips-tips yang Ana sampaikan itu pengalaman pribadi Ana, wallahi ya ikhwah, dan ini saran dari para ulama yang kita dapatkan dari kitab-kitab mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini waktu kita sudah habis, sudah jam 6. Kalau ada tanya jawab silakan Pak. Kalau Anda mau bertanya silakan. Fadhil. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini lagi kegiatan literasi. Jadi Ada apa Pak? Gimana? literasi. Oke, saya. Ya kan? Tapi memang saya lihat rendah dalam sekarang ini generasi kita itu membaca terus. Bagaimana menggerakkan terutama pemuda-pemuda muslim ini untuk gemar membaca itu. Di samping dari era digital ini. Masya Allah. Masalah rendahnya literasi bangsa kita, ini anak sampaikan kenapa mereka itu niat baca atau daya baca itu lemah banget, dan ternyata fakta lagi membuktikan negara kita adalah bangsa yang paling banyak screen time-nya, durasi layarnya. Antum cek sampai 7 jam. Ini yang anak sampaikan kemarin. Kita dalam satu hari punya berapa jam? 24 jam. 8 jam untuk gawe kerja, syughul. 8 jam untuk apa? Tidur. Ya kan? Sisa berarti 8 jam. Sepertiga untuk bekerja, sepertiga untuk kita tidur, sepertiga lagi yang tersisa. Cek aja durasi layarnya. 7 jam. Ngapain main game? Dan inilah yang akhirnya merusak. Akhirnya tadi ketika seseorang udah ketagihan dengan hiburan yang ada di gadgetnya, membacanya pun jadi apa? Malas. Nah, pertama berarti solusinya adalah hindari yang namanya gadget untuk hal-hal hiburan. Pakai gadget untuk hal-hal yang bermanfaat. Ana punya tablet, notifikasinya nggak Ana nyalakan sampai detik ini. Notifikasinya nggak Ana nyalakan sampai detik ini. Ana buat dia itu apa istilahnya? Bukan silent aja, apa yang mode sibuk itu apa? Jangan ganggu, sahih. Jadi nggak cuma silent, jangan ganggu bahkan. Jangan ganggu sudah, nggak lagi berpengaruh sudah. Tapi kalau Anda mau buka WhatsApp dari tablet bisa, tapi Anda klik dulu gitu. Jadi notifikasi nggak akan masuk karena Anda aktifkan mode jangan ganggu seperti itu. Nah, antum juga bisa seperti itu. Nah, ini jadi hiburan-hiburan yang ada di gadget tuh antum hindarin dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata Anda pernah membaca kenapa orang-orang bangsa kita malas membaca, sebabnya takut dikatakan sok paling rajin membaca. Nah, inilah yang bermasalah di kita. Karena memang arus kebanyakan manusia itu malas membaca. Nah, terus gimana? Kita yang menghidupkan itu. Makanya ya ikhwah, Ana kemana-mana bawa buku. Ana di Prabu Mulya, wallahi ya ikhwah, Ana ngopi, Ana bawa buku. Ana terserah, Ana bawa kitab. Orang mau ngomong apa terserah. Ala kulal mereka dapat contoh. Oh, ternyata Ustadz ini rajin apa? Baca. Oh, ternyata umat Islam ini rajin baca. Itu yang Ana bawa. Itu yang Ana citrakan memang Islam. Dan Ana bukan mencitrakan, enggak. Memang kebutuhan Ana untuk apa? Baca. Dan Ana nggak pakai gadget lagi sekarang untuk membaca. Ana udah kitab apa? Fisik. Udah buku apa? Fisik. Karena semakin sakit mata Ana semakin kecil. Ana nggak tahu semakin nambah nih soalnya minus. Jadi minus apa? Minus 5. Itu yang membuat Ana agak berat. Terus yang ketiga, kita buat komunitas. Nah, Ana sama Asatidah untuk saat ini, detik ini, udah beberapa saat yang lalu yang kami mulai, kami buat komunitas membaca. Sekarang buku yang kami lagi baca adalah Ma'alimus Sunnah. Ma'alimus Sunnah milik Syekh Saleh Syami hafizahullah. Ini kami baca, wallahi ya ikhwah, kami baca isinya tentang hadis-hadis yang dikumpulkan dari 14 kitab hadis. Berapa kitab? 14 kitab hadis. Semuanya yang sahih, yang dhaifnya beliau hilangkan. Yang hadis-hadis lemahnya beliau hilangkan. Jadi Bukhari, hadis Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Muwatta' Malik, Musnad Ahmad, semua ada di situ. Di 14 apa kitab hadis. Semua ada di situ. Dan ini kami mulai dengan apa? Kitab Ma'alimus Sunnah, dan itu dua diringkas oleh beliau tanpa ada sanad. Dan ini kami baca sesama ustaz-ustaz. Jadi Anda pengen ustaz-ustaz itu rajin baca. Anda enggak mau kita ngajar enggak ada ilmunya, gimana?
Bukankah para ulama mengatakan faqidu syai'in la yu'ti? Orang nggak punya sesuatu hal nggak akan bisa ngasih. Orang nggak punya ilmu nggak bisa ngajar lah. Tapi anak pengen ustadz itu wawasannya apa? Luas, mausu'i gitu loh. Akhirnya anak buka, kita buka, kita akadkan mulai apa kajian ma'alimus sunnah. Bukan kajian syarah loh ya, cuman baca doang. Terjemah kalau ada ta'liq yasir, ada komentar tambahan, fadhol tambahkan. Kayak gitu metodenya. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dan mereka semua semangat. Berarti apa? 3 hal ini ya ikhwah. Kita hindarkan gadget untuk hiburan, kemudian kita tumbuhkan bagaimana kita citrakan orang-orang tuh biar bisa berani untuk apa? Membaca. Kita contohkan, nggak apa-apa dibilang udah biarin aja. Antum baca, anak baca di National Geographic itu. Yang Indonesia, bukan National Geographic yang English ya, yang bahasa Indonesia. Anak baca, apa sebabnya bangsa kita malas baca? Sebabnya takut dibully. Dibilang apa? Rajin. Solusinya tadi, buat komunitas orang-orang rajin baca. Antum misalnya mau ngopi nih, tapi antum ngopi, bawa kitab, baca kitab di situ. Bareng-bareng gak ada masalah. Tapi musiknya kecilin dulu. Biasanya kan kafe kan ada kafe yang ada musiknya. Antum cari kafe yang tidak ada apa? Musiknya. Sudah, itu aman insya Allah. Kan banyak, aneh yakin di Surabaya ini insya Allah banyak kafe tanpa apa? Musik insya Allah. Aneh yakin insya Allah. Di tempat anak aja ada kok kafe yang akhirnya kita bisa apa? Kajian apa? Kitab. Itu insya Allah yang membuat literasi kita semakin maju. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, silakan Pak. Mohon maaf Ustaz. Iya. Mohon maaf Ustaz. Ustaz yang suaranya lantang seperti Ustaz yang suaranya lantang seperti tadi, kami mendengar itu masih bisa ngantuk Ustaz. Apalagi Ustaz-Ustaz yang suaranya lembut. Kita sudah tidak nyatet Ustaz, bahkan tidak nyatet di HP, kita masih ngantuk. Mohon maaf Ustaz, tips apa yang bisa antum sampaikan kepada kami agar kami kalau setiap hadir kajian tidak ngantuk? Walaupun kami di depan, kami tetap juga masih ngantuk Ustaz. Ayo insyaallah. Masya Allah ya, iya betul Allah sahih ya ikhwah. Sebenarnya ada beberapa hal yang membuat kita tuh ngantuk. Nggak usah jauh-jauh. Khutbah Jumat pun masih ada yang ngorok. Khutbah apa? Jumat. Antum tahu Insya Allah. Ana pernah Jumatan di Blok M di Jakarta. Ini ustadznya yang pernah dibawa Awari juga, Masya Allah. Ustaz Syafiq Al-Khatib, beliau kan bagus ya Masya Allah khutbahnya. Masya Allah. Belum amma ba'du, belakangan ngorok. Masya Allah, ngorok itu jelas banget loh. Ngoroknya apa? Jelas banget. Kaget Masya Allah. Dan perut beliau apa? Besar. Wajar Anda bilang, orang yang banyak makan pasti banyak ngantuknya. Ana ulangi, orang yang banyak makan pasti banyak apa? Ngantuknya. Wallah alam kenapa? Makanya para ulama itu sudah hukum baku. Kalau mau punya mudah belajar, jangan banyak makan. Ada sebuah ucapan Khalil ibn Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan athqalu sa'ati alayya sa'atun akulu fiha. Waktu yang paling berat bagi saya waktu makan. Kalau kita waktu yang paling kita senangi waktu apa? Makan. Mereka nggak berat Allah ya ikhwah. Makanya mereka itu makannya cuma 2 kali sehari. Kita minimal 3 kali sehari. Nanti ada ngemilnya lagi. Dan ternyata ya ikhwah yang membuat kita gampang ngantuk tuh gula. Apa? Gula. Dan kalau seandainya kita belajar nih santri, Ana sering ngomong juga ke santri-santri. Ada sebagian santri itu istilah kami itu badoger gitu. Badok makan itu. Iya, tapi kami bilang badoger gitu. Kami julikin. Jadi makan itu nasi itu sak gunung gitu. Sak gunung, lauknya ayam sejempol. Masya Allah, hebatnya santri. Nasinya habis, ayamnya masih ada. Nasinya habis, ayamnya masih apa? Masih ada, paling sejempol. Wallahi sejempol. Dan ini hebatnya santri. Di kelas udah, karena saking banyak nasi yang dimakan, ngantuk nggak? Ngantuk. Sebenarnya akhirnya anak coba kan sehari-hari.
Anda coba makan 2 kali sehari. Awalnya memang agak berat, tapi tubuh kita, Masya Allah, tabarakallah, Allah jadikan bisa terbiasa untuk sesuatu hal. Ternyata kenapa kita ini gampang laparan? Karena kita banyak makan. Coba dibiasakan puasa. Awal beratnya Ramadan, cuman di awal-awal hari apa? Ramadan. Masuk pertengahan udah biasa sudah. Kita makan 2 kali sehari, udah biasa banget. Nah, coba kita kerjakan seperti itu. Orang tarawihannya yang paling ngantukan orang tarawihan, orang yang buka puasa terlalu banyak. Makanya Nabi SAW itu buka puasa cuman pakai tamar, sahurnya cuman pakai tamar. Nabi SAW kata Anas bin Malik radhiyallahu taala dalam hadis yang sahih, kana Rasulullah yuftir ala rutabat fa in lam takun fa ala tamarat fa in lam takun hasawatin minal ma. Nabi SAW kapan buka puasa, beliau buka dengan rutab, kurma muda. Kurma apa istilah sini? Kurma muda ya, rutab. Kalau nggak ada kurma muda, maka beliau pakai kurma apa? Kering yang sudah agak tua. Kalau ternyata nggak ada juga hasawat minal ma, beliau cukup minum air, selesai. Oh, kalau kita semangka masuk, guli masuk, mie-nya masuk, nasinya masuk, makanya akhirnya gampangan ngantuk seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wallahi ya ikhwah, kalau sudah ngantuk, caranya jangan dibablaskan, dilawan dengan wudhu. Ada salah satu ulama salaf kita zaman dahulu, beliau tuh ternyata di malam hari tiba-tiba ngantuk beliau langsung wudhu. Apa kata beliau? Innan nauma minal hararati fa'abriduha bil wudhu. Yang namanya ngantuk itu sebabnya karena cuaca kondisi panas. Kita ini kan pakai AC loh ya, tapi setan yang panas. Ini kan AC kan dingin ya. Setan tuh jangan antum kira, setan terbuat dari apa? Api. Dan itu ganggu, Allah ya ikhwah, setan tuh ganggu banget setan itu. Ya hatta pakai AC dan sebagainya, tapi yang namanya ngantuk itu dari mata tuh sampai capek, panas, itu tuh ngeri setan. Maka apa? Fa'abriduha bil wudu, dinginkan panasnya tadi mata kita dengan apa? Wudu, seger lagi. Nah, kalau khutbah Jumat udah ngantuk gitu, tapi ke belakang ngambil wudu, balik lagi, dengarkan apa? Imam, jangan dibablaskan. Itu seperti itu. Jadi wallah alam, solusi yang Anda bisa sampaikan di sini adalah jangan banyak makan. Yang kedua, cepat-cepat apa? Berwudu. Itu yang paling ringkas agar kita bisa apa? Tidak gampang ngantukan. Wallah alam bisawab. Ana ketika berat ana 82, itu lebih gampang ngantuk dibandingkan sekarang 68. Sekarang 68, 69, 68, 69 gitu aja. Itu lebih fresh aja, lebih seger aja dibandingkan ketika 82 berat banget, itu gampang banget ngantuk. Pada subuh bawaannya pengen apa? Tidur, turu. Pengennya bawaan tidur. Padahal kan boleh nggak tidur pada subuh? Nggak boleh. Itu yang membuat akhirnya kita, otak kita tuh agak mandek gitu. Badal asar juga sama. Hindari tidur pada subuh sama badal apa? Asar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di awal paginya, di awal-awal siang, di awal-awal pagi. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallah alam bisa jadi seperti itu, Pak. Fadhal yang lain kalau ada. Di zaman salaf, zaman dahulu ya ikhwah, itu termasuk tercela orang yang gemuk itu. Termasuk tercela. Antum tahu hadis Umar ibn Khattab lihat orang buncit. Umar langsung ditepuk perut orang buncit itu sama Umar. Iyyakum wal bitnah. Jangan buncit tuh perut. Fa innaha maksalatun. Itu membuat orang jadi apa? Malas. Orang kapan udah perut buncit? Dan ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, inna min asyratis sa'ah ayyadhar fihi musliman. Termasuk tanda hari kiamat muncul banyak kebuncitan. Antum jangan percepat hari kiamat dengan buncitnya kita. Anda lihat udah banyak yang muncul Allah ya ikhwan. Udah banyak apa? Buncit, tanda hari kiamat. Hadisnya hadis yang sahih ikhwan. Hadis yang sahih. Antum, kita ini masih banyak ilmu yang belum kita raup, udah masuk hari kiamat aja gitu. Masya Allah. Tolong apa? Jangan banyak apa buncit, dan itu termasuk aib. Termasuk aib dulu. Kalau sekarang anda nggak tahu. Sekarang ustadz kapan kurus kayak tabu banget. Oh berarti panitia nggak ngormatin ustadz kan gitu kan? Ustadznya nggak dikasih makan gitu. Masya Allah. Tapi malah kalau zaman dulu termasuk aib banget. Zaman dulu tabu. Nggak boleh banyak makan. Usahakan seperti itu. Alhamdulillah ada bisa. Fadlan kalau ada lagi. Ini ada hadiah. Hadiah nih kan?
Tapi anak tutup ini, anak nanya sekarang, apa 3 hal yang bisa mencerdaskan kita? Yang Fadhal. Baca, menulis, ketawa. Insyaallah, Fadhal. Insyaallah. Sebutkan 1 dalil Al-Quran tentang perintahnya menulis. Iqra. Enggak, itu baca. Nulis. 1 dalil perintah untuk nulis. Dalil. Nah, dhaif kita nih berarti nih, macam. Fadhal, Pak. Ayah. Awal kalimah yasrun, masyaallah. Baik, ada enggak lagi pertanyaan? Oh, ada lagi banyak ini, masyaallah. Baik, ulama siapa yang waktu paling berat bagi dia waktu makan? Ulama siapa namanya? Bukan Imam Syafi'i. Baru anak sebut loh padahal. Bukan Abu Hanifah. Khalil bin Ahmad, masyaallah. Fadhal. Terakhir. Siapa yang dia itu meninggalkan jenazah anaknya untuk tetangga dan keluarga? Abu Yusuf Al-Qadhi, Fadhal. Abu Yusuf Al-Qadhi. Tapi yang dapat anda sampaikan kurang lebih anda maaf, anda masih ada kajian ya ikhwah, istri idaman, antum bawa istri antum, kita godok nanti di situ. Masjid apa? Syafi'i. Insyaallah anda berharap, karena memang al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah anak kita yang pertama. Sekarang sekolah Islam di sini sekolah SD apa namanya? Ada nggak di sini? Ada. Apa namanya? Ar-Rayyan. Sekarang sekolah anak kita yang pertama Ar-Rayyan. Loh, ya gimana? Sekolah anak kita pertama ya emak kita, istri kita ya emaknya anak kita. Sekarang sebenarnya, wallah ya ikhwah, kenapa sekarang masalah pendidikan itu selalu bergulir? Karena kita serahkan pendidikan anak kita ke orang lain. Ini masalah besar. Akhirnya ketika anak kita nggak sesuai ekspektasi kita, kita marahnya ke guru-guru. Imam Syafi'i enggak kayak gitu, Imam Malik enggak kayak gitu. Imam Malik dari kecil, Imam Malik termasuk yang mana ummahnya yang didik. Imam Syafi'i juga sama. Dia ini nyerahkan ke gurunya, tapi yang didik aslinya siapa? Emaknya. Dan bahkan Sufyan mengatakan, engkau berangkat nulis, tapi kalau engkau nggak berubah akhlak dalam masalah makan, dalam masalah berjalan, ilaina, balik ke kami yang didik sendiri. Berarti apa? Emak yang bertanggung jawab gitu loh. Kok kita kalau sekarang nggak lepas tangan, seakan-akan sekolah ini bengkel anak. Seakan-akan sekolah ini apa? Bengkel anak yang siap jadi nabi. Wallah ya ikhwan, mereka tuh butuh ruh, mereka tuh ada ruhnya. Yang butuh untuk apa? Setiap hari butuh emaknya gitu, butuh panutannya. Na'am, wallah alam bisawab. Jadi silakan bawa di Masjid Syafi'i nanti insyaallah ummahat. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih ana maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.